Mengapa perdamaian di Gaza selalu gagal? Mengapa setiap kali ada peluang gencatan senjata, tiba-tiba muncul satu tangan ajaib yang menekan tombol tidak? Ya, jawabannya lagi-lagi Amerika Serikat. Negara yang selalu mengaku kampiun demokrasi, penjaga perdamaian dunia, tapi entah kenapa kalau soal Palestina, mereka selalu jadi dalang utama gagalnya perdamaian. Di PBB, mayoritas negara sudah sepakat, hentikan darah, hentikan pembantaian, hentikan penderitaan. Tapi semua itu buyar hanya karena satu kata dari Washington, veto. Hak veto, sebuah privilege 5 negara yang di tangan Amerika jadi senjata untuk melindungi Israel dari tanggung jawab kemanusiaan. Ironisnya, veto ini bukan sekedar tinta di kertas, tapi vonis mati bagi ribuan orang yang masih bernafas dengan oksigen tipis di Gaza. Alasan Amerika klasik, gencatan senjata akan menghambat hak membela diri Israel. Padahal sejak kapan membela diri artinya membombardir rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsi? Sejak kapan membela diri artinya menghancurkan listrik, air, dan makanan, sehingga anak-anak mati bukan karena peluru tapi karena lapar? Jika ini yang disebut membela diri, maka teroris terbesar justru mendapat restu resmi dari Gedung Putih. Setiap kali Amerika menekan tombol veto, artinya ribuan nyawa rakyat Palestina harus bersiap jadi korban berikutnya. Bayangkan, bayi di inkubator tanpa listrik, anak-anak yang mencari air di reruntuhan, perempuan yang kehilangan seluruh keluarganya dalam satu serangan udara. Semua itu bukan angka statistik. Mereka manusia. Tapi di mata politik veto, mereka hanya casual excellent damage, kerusakan sampingan yang dianggap normal. Amerika suka bicara HAM, suka ceramah tentang demokrasi, suka jadi polisi dunia. Tapi ketika rakyat Gaza menjerit, mereka memilih menutup telinga. Ketika dunia menuntut gencatan senjata, mereka memilih menutup mata. Satu veto Amerika nilainya lebih mahal daripada 1 juta suara kemanusiaan. Jadi, pertanyaannya, siapa sebenarnya teroris? Mereka yang melawan dengan batu? Atau mereka yang memegang pena veto yang bisa mematikan harapan jutaan orang? Pertanyaannya, apa fungsi PBB kalau satu veto bisa membatalkan suara 190 negara? Apa fungsi Dewan Keamanan kalau justru jadi Dewan Ketidakamanan? Dunia seakan hanya jadi penonton, menyaksikan pertumpahan darah di layar kaca, sementara para pejabat tinggi sibuk membaca naskah pidato yang ditulis dengan tinta munafik. Selama hak veto masih ada, PBB hanyalah teater megah dengan aktor utama bernama Amerika Serikat. Sisanya hanyalah figuran. Amerika bisa saja bilang mereka peduli HAM, tapi realitanya HAM di Gaza sudah diganti jadi hak anggota militer. Amerika bisa saja bilang mereka ingin perdamaian, tapi veto mereka adalah bom paling mematikan. Dunia boleh terus berharap, tapi selama tombol veto masih di genggaman Washington, perdamaian di Gaza hanyalah dongeng pengantar tidur yang tidak akan pernah jadi kenyataan. Jadi kalau ada yang masih percaya Amerika adalah polisi dunia, mari kita luruskan. Polisi dunia, lebih tepatnya bodyguard pribadi Israel dengan senjata veto di tangannya. Selama hak veto masih jadi mainan politik, PBB tidak lebih dari panggung sandiwara. Perdamaian hanyalah ilusi, resolusi hanya pajangan, dan darah akan terus mengalir. Jadi kalau Amerika masih mengaku pejuang demokrasi, dunia pantas bertanya, demokrasi untuk siapa? Untuk rakyat yang tertindas, atau hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan